Oke, hari Waalaikumsalam ini warahmatullahi wabarakatuh. kita masuk di pertemuan kelima mata kuliah videografi praproduksi kelas 2B tanggal 24 Maret 2021. Oke, hari ini ada materi baru yang akan disampaikan oleh kami, saya dan Pak Ranu, tentang kamera movement atau pergerakan kamera. Oke, sebelum perkuliahan kita mulai, marilah kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat buat kita kelak di masa depan. Berdoa, saya persilahkan. Doa selesai. Terima kasih. Oke, ini saya akan presentasikan untuk materi tentang, oke, sebentar. Hmm, oke, sebentar, saya ada kendala. Oke, apakah sudah terlihat di layar teman-teman semua? Sudah ya. Oke. Sudah terlihat Pak Ranu materinya? Ya, oke. Baik, Sudah. langsung saja ya teman-teman. Jadi materi hari ini adalah kamera movement atau pergerakan kamera. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang framing dan sudut pengambilan atau angle. Nah, di sini selain sudut pengambilan dan framing itu juga didukung oleh pergerakan kamera. Nah, nanti sebelum kita masuk ke pergerakan kamera, kita sedikit kita mengulang apa videografi itu. Yang mungkin sebenarnya ini sudah apa namanya kita sampaikan di awal perkuliahan. Jadi videografi itu saya boleh menganalogikan atau mengumpamakan ya kamera itu sebagai pencerita. Hal yang diperhatikan adalah gambar bergerak yang mengandung cerita bahkan mempunyai pesan. Jadi maksudnya begini teman-teman, bahwa kita dalam membuat video, khususnya video yang serius ya, bukan bukan video yang untuk dokumentasi di rumah atau mungkin buat TikTok atau yang lain juga, itu membuat video harus kita apa namanya memiliki tujuan atau memiliki motivasi untuk menjadi latar belakang pembuatan video itu. Jadi sang pencerita haruslah menarik, tidak membosankan, tidak statis, dan tidak kaku. Itulah alasan mengapa videografi merupakan ilmu yang mempelajari tata cara pengambilan gambar. Jadi bisa dibayangkan ya ketika sebuah video itu atau saat kita pengambilan gambar, kamera itu hanya statis. Statis itu diam. Dan apa namanya kalau posisi kamera diam itu biasanya kecenderungannya adalah videonya membosankan. Nah, oleh sebab itu ada 3 elemen pokok ya dalam pengambilan video khususnya film, bahwa 3 elemen itu adalah framing, angle, dan pergerakan kamera. Itu selain teknis yang lain, ketiga elemen ini menjadi poin penting ketika kita dalam membuat video seperti itu. Jadi tidak jauh berbeda dengan fotografi, pemahaman penggunaan kamera dan teknik pengambilan dekat dengan teknik fotografi tersebut. Namun yang membedakan antara videografi dan fotografi itu adalah videografi teknik pengambilannya lebih ke gambar yang bergerak, lebih dari satu gambar. Maksudnya seperti ini. Ketika kita memotret fotografi itu kita menekan rana, shutter rana itu apa namanya sekali jepret hanya menghasilkan satu image, satu gambar yang beku atau satu gambar yang diam. Sedangkan untuk video itu satu pencetan shutter itu bisa menghasilkan apa gambar yang memiliki durasi, bisa 1 detik atau maaf 2 detik, 5 detik, 10 detik, 1 menit, bahkan 5 menit dan seterusnya. Jadi perbedaannya di situ. Teman-teman bisa membedakan antara memotret atau mengambil video. Maka dari itu ada beberapa hal yang ditambahkan dalam videografi seperti menggerakkan kamera untuk menciptakan rasa tertentu, tidak hanya framing dan angle. Nah, di sini yang patut saya garis bawahi adalah
menciptakan rasa tertentu. Nah, di sini rasa itu memang harus kita latih. Itu tidak hanya melulu soal teknis, tidak melulu soal teknologi, tapi juga melatih rasa itu juga penting. Jadi di DKV khususnya itu kita mempelajari kalau secara visual ya, kita mempelajari nirmana dimatra, nirmana trimatra itu adalah untuk melatih rasa. Nah, ini rasa ini yang apa namanya juga menjadi dasar ya bahwa kita terjun ke dunia desain atau khususnya dalam dunia seni itu untuk menghasilkan karya-karya yang mempunyai jiwa atau mempunyai nyawa atau ngesul istilah kerennya anak muda seperti itu. Oke, berikut adalah hal-hal yang harus dipahami dalam videografi. Oke, pertama adalah teman-teman sudah mempelajari ya tentang sudut pandang atau angle. Nah, di sini sudah banyak kita singgung, kita ulas di pertemuan. Tidaklah berbeda dengan fotografi, namun ada dua hal yang harus ditambahkan dalam videografi, yaitu subjektif kamera dan objektif kamera. Jadi subjektif itu kamera itu seolah ada di sebuah tokoh. Ini melihat tokoh itu melihat suasana sekitar bahwa itu mewakili tokoh tersebut. Ada juga objektif itu kamera merekam peristiwa apa adanya. Itu harus dibedakan ya. Untuk angle dan framing tentunya teman-teman sudah mempelajari di minggu lalu. Yang kedua adalah framing, tadi saya sebutkan. Sama halnya dengan framing pada fotografi, semua bidang pandang pada videografi bertolak dari bidang pandang fotografi, hampir sama. Kalau video kan mulai dari ekstrim long shot hingga ekstrim close up. Nah, di sini teman-teman juga sudah mempelajari di minggu lalu bahwa framing pada fotografi ada mencakup beberapa poin yang kita ulas di minggu lalu juga tentang mulai extreme long shot, ada big close up, ada medium close up dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kita kembalikan ke fotografi itu juga memiliki bidang pandang atau framing yang khas di fotografi. Ini yang membedakan hanyalah sebutannya saja, istilahnya saja. Kalau di video kan ada ELS, ada BC, big close up dan seterusnya. Kalau di foto itu biasanya ada, mungkin teman-teman sudah familiar ya, foto setengah badan, oke, foto 3/4 badan, ada juga seluruh tubuh, full body dan seterusnya. Itu hampir sama dengan bidang pandang pada fotografi ya. Jadi perbedaannya di situ, hanya penyebutannya saja. Terus poin selanjutnya adalah komposisi, kalau saya boleh mengatakan ya ini, hukum sepertiga atau the rule of third. Jadi prinsip fotografi masih bisa digunakan untuk kegiatan videografi. Jadi kalau komposisi di sini itu yang video yang banyak digunakan sepertiga atau rule of third. Tapi misal teman-teman pengen mencoba atau komposisi lain, misalkan golden shape dan sebagainya, itu juga diperbolehkan. Asal gambar itu masih enak untuk dilihat. Jadi pakem-pakem ini seperti komposisi seperti ini itu sebenarnya tidak ada aturan bakunya ketika kita membuat video. Tapi karena kita kembali lagi tadi mengolah rasa, karena apa yang kita buat nanti akan dilihat oleh audiens yang mengapresiasi karya video kita khususnya. Jadi gambar itu gimana kita ciptakan sebuah image video yang enak ditonton, enak dilihat dan tentunya memiliki tujuan dan memiliki cerita seperti itu. Terus poin selanjutnya adalah yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah pergerakan kamera. Satu hal yang membedakan fotografi dan videografi, videografi menghasilkan gambar yang bergerak. Maka dari itu pergerakan kamera haruslah tersusun rapi guna menghasilkan video yang menarik. Oke. Jadi untuk pergerakan kamera itu dilakukan itu pasti memiliki fungsi atau memiliki tujuan. Nah, tujuannya adalah pertama adalah memperindah visual. Yang kedua adalah mendukung cerita. Jadi teman-teman membuat karya video itu saya lagi ya memiliki tujuan, memiliki maksud, memiliki motivasi. Kenapa kamera itu digerakkan, kenapa kamera itu statis dan seterusnya. Jadi setiap pergerakan itu ada tujuannya, ada maksudnya. Namun kamera ketika bergerak itu juga jangan asal bergerak bergerak liar atau mungkin terlalu shake dan sebagainya. Itu nantinya akan menyulitkan editor untuk mengedit videonya. Jadi kadang banyak ya dari kita mungkin masih belajar video
teman-teman asal ambil banyak gerakan kadang tidak stabil dan sebagainya, itu biasanya menyusahkan ketika edit. Oke. Berikut adalah istilah-istilah pergerakan kamera yang nantinya poin-poin ini akan menjadi tugas kalian di setelah ini ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Ranu nantinya. Ada beberapa poin di tilt, track, pedestal, crab, crane, dan arch. Nanti ada juga tambahan zoom nanti. Oke, kita masuk ke pertama adalah pan atau panning. Hampir sama dengan fotografi juga ya, bahwa teknik ini itu juga digunakan dalam videografi. Yang membedakan adalah untuk videografi sekali lagi adalah gambarnya atau bendanya itu bergerak. Sedangkan untuk fotografi itu cenderung gambarnya diam karena teknik panning itu menunjukkan gerakan di belakang objek. Oke, teman bisa melihat skema gambarnya seperti ini. Terus ada teknik tilt atau tilting. Nah, tilt ini juga kalau tadi kita mengetahui panning itu bergerak ke kanan dan ke kiri, kalau ke kanan pan right, kalau ke kiri pan left, bisa bolak-balik dan kalau tilt atau kamera ini pergerakan ini itu kamera diletakkan dalam satu poros ya, bisa tripod atau monopod atau yang lain. Kalau misalnya teman-teman nggak punya tripod ya bisa menggunakan tangan ya, asal dengan kestabilan tertentu ya. Banyak cara untuk menjaga tangan atau saat kita memegang kamera itu stabil. Ada mungkin kalau di fotografi ada teknik sedikit menahan napas atau bersandar di tembok atau di pohon, terus siku bertumpu pada suatu bidang dan sebagainya. Itu untuk nantinya biasanya untuk memudahkan ketika kita melakukan pengeditan. Nah, di sini kembali lagi ya ke tilt up dan tilt down. Kalau tilt up, skema pada gambar itu naik dan tilt down itu turun. Jadi gerakan ini akan efek dramatis dan mempertajam situasi. Oke. Jadi untuk mendongak ke atas lagi ya, itu tilt up, untuk menunduk ke bawah itu tilt down. Terus ada lagi pergerakan saya adalah dolly atau track. Dolly atau track ada gerakan di atas tripod atau dolly mendekati atau menjauhi subjek. Kalau kita maju itu dolly in, kalau dolly out. Ada juga yang menyebut dolly itu dengan track, track in dan track out. Oke, mendekati dan menjauhi subjek. Biasanya di sini kalau saya dulu pengalaman buat film ya, itu biasanya tim produksi menggunakan yang namanya dolly track atau semacam rel. Nanti akan saya tunjukkan nanti untuk tujuannya memperhalus gambar. Tapi kalau sekarang itu ada fasilitas namanya gimbal atau hand stabilizer ya. Itu kalau teman-teman nggak mau ribet nggak mau ribet bawa peralatan yang bermacam-macam atau berat, bisa menggunakan gimbal atau hand stabilizer. Tapi tentunya kalau menggunakan dolly track tetap dibutuhkan ya ketika nanti sebuah produksi film biasanya tetap menggunakan yang namanya dolly track atau rel. Nanti akan saya tunjukkan. Terus pergerakan selanjutnya adalah pedestal. Nah, pedestal di awal tadi kita mengenal tilt up, tilt down ya. Bangga teman-teman bisa membedakan ya. Di sini pedestal itu kamera dalam satu poros yang sama ya. Jadi kalau menggunakan tripod, kalau di sini pedestal itu hanya kamera
Oke, kayaknya Pak Timbul terputus ya. Akan coba saya lanjutkan untuk presentasinya. Enggak, saya buka materinya dulu, share screen. Oke, saya lanjutkan. Tadi Pak Timbul sudah menerangkan sampai dolly track ya. Dolly track itu nanti gerakannya mengikuti rel ya, atau gerakan maju mundur. Nanti saya praktekkan untuk gerakannya. Kemudian yang selanjutnya ada crane ya, crane seperti ini. Nah, untuk crane ini biasanya kamera dipasang pada ujung alat yang namanya crane. Nah, di sini crane nanti ada dua macam, ada crane analog, di mana kalau analog itu dalam menggerakkan kameranya itu ada talinya. Terus kemudian ada crane yang semi otomatis atau matic ya, ada mesinnya, ada mesin elektrik otomatis yang bisa menggerakkan kamera secara tilt up, tilt down, pan dan lain sebagainya itu pakai seperti tombol-tombol yang ada di sini, di belakang di sini, di pemberatnya di sini ada seperti stick ya, joystick. Nah, ini biasanya digunakan di dalam studio dan di luar studio ketika menginginkan gambar top angle ya, top angle. Dan kalau sekarang ini crane ini juga beberapa itu sudah digantikan pakai drone ya. Tetapi kelemahan drone itu baterainya biasanya 30 menit sekali harus diganti. Kalau untuk liputan seperti konser musik maupun acara resmi, kalau menggunakan drone full umpamanya durasinya 3 jam itu nggak mungkin. Maka crane ini tetap masih menjadi pilihan utama karena nanti tinggal peralatan ini dipakai berdasarkan durasi waktunya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Nah, ini yang crane otomatis ya, yang sudah menggunakan joystick untuk gerakan dari kameranya. Nah, kalau yang ini yang masih manual. Kemudian selanjutnya adalah arch, itu kamera mengelilingi objek. Nah, ini seperti ini. Entah ke kanan ataupun ke kiri. Biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi yang pelik, yang membingungkan. Nah, biasanya kalau kalian pernah lihat film India yang Ramayana itu ya, Ramayana maupun yang Pandawa itu ketika bingung atau dia tertekan atau dia panik itu biasanya kameranya melingkar. Itu sering sekali film India itu menggunakan gerakan ini untuk memperlihatkan situasi yang panik. Nah,
biasanya pakai rel seperti ini. Ini juga crane, tapi crane yang melingkar. Kalau sekarang lebih mudah, Anda bisa menggunakan stabilizer ya. Kemudian selanjutnya ini adalah gambaran tentang gerakan kamera yang diringkas dalam sebuah gambar. Jadi dolly di sini saya yang pertama ya, dolly atau track in ya, track in dan track out. Jadi gerakan kamera ke depan itu dolly in atau track in, ke belakang atau track out. Kemudian pedestal up itu kameranya ke atas, pedestal down ke bawah. Kemudian crab itu menyamping mengikuti objek, arch melingkar. Nah, nanti bedanya ini pedestal up dan tilt up, tilt down ya, nanti ada bedanya. Oke, sekarang saya akan menambahkan untuk contoh gerakannya. Nanti masalah yang lainnya seperti hal-hal yang harus dihindari ketika mengoperasikan kamera nanti kita sambung nanti biar disambung sama Pak Timbul ya. Saya mau nerangkan tilt up tilt down dulu. Ini saya switch dulu untuk kameranya, saya pindah ke smartphone saya. Nah, ini saya akan menyontohkan teman-teman seperti ini. Nah, ini sudah bisa lihat botol ya. Jadi kalau tilt up dan tilt down, itu kita berada dalam satu sumbu. Jadi kalau objek yang kita gambar ini ya, ini objeknya, tilt up itu berarti kamera ke atas seperti ini. Kemudian kalau tilt down itu seperti ini. Nah, ini tilt up dan tilt down. Kalau tadi ada pedestal up dan pedestal down, itu kameranya yang membedakan ya. Kalau sorry saya switch dulu, lupa saya switch, bentar. Nah, sekarang udah kelihatan ya. Nah, kalian bisa lihat di bagian kamera saya ya. Jadi untuk tilt up dan tilt down itu seperti ini. Nah, jadi kamera tetap dalam satu sumbu, cuma didongakkan ke atas dan didongakkan ke bawah. Ini tilt up ke atas, kemudian tilt down ke bawah. Nah, ini masalah tilt up dan tilt down. Nah, kemudian ketika pedestal up dan pedestal down, pedestal itu kameranya tetap sejajar, jadi tidak mendongak ya, sudutnya tidak berubah menjadi 90 dan 180 ya, tapi gerakannya sejajar seperti ini, namanya pedestal up. Nah, terus kalau turun pedestal down seperti ini. Bisa dilihat enggak ya? Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Itu namanya pedestal up. Jadi kameranya tegak lurus, tidak dimiringkan ke bawah maupun ke samping. Jadi porosnya itu tidak pakai poros kalau pedestal up dan pedestal down, langsung tegak lurus. Kemudian ada namanya pen. Nah,
pen ini mirip dengan till up dan till down, tetapi pen ini tetap dalam satu sumbu, itu gerakannya menengok ke kanan dan ke kiri. Ya, pen right, berarti tinggal di seperti ini. Seperti ini pen. Jadi kameranya tetap satu sumbu, ada satu sumbu. Nah, seperti ini. Seperti gerakan menengok ke kanan dan ke kiri, kayak setengah lingkaran itu ya. Nah, seperti itu. Atau terlalu cepat ya. Enggak, saya pakai bantuan tripod. Nah, jadi kalau pen itu seperti ini. Ini pen. Kelihatan ya. Jadi posisi kamera dalam satu sumbu gerak. Itu pen. Kalau crab ya, kalau crab itu kameranya yang digerakkan. Jadi tidak, ini mirip pedestal tadi. Jadi kameranya digerakkan seperti ini. Nah, kalau tadi kan ada gerakan agak melingkar ya, karena menengok ke kanan dan ke kiri, itu namanya pen. Kalau crab seperti ini, mengikuti objek. Kalau objeknya jalan berarti ya jalan seperti ini contoh. Nah, seperti ini, mengikuti pen left dan pen right. Nah, itu salah satu basic dalam pengambilan gambar. Nah, nanti ada contoh videonya. Terus kalau melingkar ya sama, umpamanya ini objeknya ya udah melingkarnya seperti ini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Belum ada ya? Belum ada, Pak. Oke. Saya lanjutkan untuk presentasinya tadi. Saya share screen. Tadi saya terputus ya, Pak? Iya, hilang ya, Pak. Tahu-tahu hilang. Waduh. Oke, maaf, Pak. Ya, ini tadi sudah tak contohkan untuk Iya, gerakan pen, till up, till down, pedestal up, crab, arch. Kemudian mungkin jenengan langsung ke mulai floating, Pak. Di sini. Oke. Floating, silahkan dilanjutkan. Oke, terima kasih. Oke, saya maaf Pak Ranu. Enggak apa-apa, biasa seperti kemarin saya juga lost connection. Oke, bentar. Apakah sudah terlihat, Pak? Ini sudah proses, oke, sudah bisa. Sudah bisa ya. Mulai floating, Pak. Ya. Oke, ini ya, Pak ya. Oke. Maaf teman-teman, ini sinyalnya di kampus agak kurang stabil, jadi apa namanya, saya mohon maaf. Dan ini kasus ini juga teman-teman juga apa namanya juga menemukan ya di tempat kalian. Oke, saya ulangi sedikit tentang floating ya. Tadi saya jalan Pak Ranu. Floating ini adalah kamera bergerak-gerak untuk menambah tensi adegan. Jadi ketika teman-teman merekam video atau figur manusia dan kamera yang gerakannya itu tergoncang ya, atau mungkin teman-teman di sini kalau kalian tahu sebuah film figur yang close up terus kameranya bergerak-gerak seperti seolah-olah itu tidak menggunakan tripod, itu sebenarnya disengaja ya, bukan tidak disengaja tapi disengaja ya, itu untuk menambah tensi adegan. Ini contohnya untuk floating ini biasanya digunakan ketika adegan panik, kebingungan, atau mungkin dengan maksud yang lain juga. Oke, ini
floating. Terus ada juga soalnya adalah pergerakan lensa. Nah, di sini nanti untuk tugasnya salah satunya nanti akan kalian kerjakan untuk pergerakan lensa yang zoom. Bedanya ketika pergerakan lensa dan pergerakan kamera, kalau zoom ini tadi kita sudah singgung di depan itu menggunakan teknik dolly in atau dolly out, atau track in atau track out itu sama. Cuma di sini zoom itu yang digerakkan adalah lensanya ya. Ketika zoom in dan zoom out seperti itu. Jadi kalau tadi dolly in yang mendekatkannya, kalau zoom itu yang didekatkan yaitu kita mengoperasikan zoomnya, zoom yang ada di lensa seperti itu. Terus untuk rack movement itu ada gerakan lensa untuk melakukan pergantian fokus dalam satu frame seperti itu. Ini contoh ya. Contohnya ini. Jadi ketika dalam satu scene video, mungkin contohnya ini ya, yang satu fokus di depan, yang satu blur. Tapi sepersekian detik selanjutnya, yang depan gantian yang blur, yang belakang ganti yang fokus. Oke. Atau sebaliknya dibalik lagi, saat yang depan yang fokus lagi, yang belakang blur lagi. Itu namanya rack movement. Oke. Nah, selain pergerakan kamera, pergerakan lensa, ini ada beberapa poin yang teman-teman minimalisir atau hindari ya dalam merekam gambar. Kalau saya boleh mengatakan ini bukan kesalahan ya, tapi teman-teman paling nggak meminimalisir apa yang kalian lakukan ketika pengambilan gambar video. Oke. Pertama ada merekam pentas dangdut seperti di saat gempa bumi. Di sini tidak hanya pentas dangdut saja ya, teman-teman ya. Mungkin konser musik yang ngebeat atau rancak itu biasanya videografernya kan juga semangat. Itu biasanya kamera tuh di-rotate, mendekat ke penyanyinya, di out, dan sebagainya. Itu biasanya boleh-boleh saja. Tetapi jika dari awal sampai selesai acara kayak gitu terus, itu ya hasil videonya juga nggak menarik. Kayak goyang, nggak stabil, kayak cenderung tidak fokus, jadi cenderung acak-acakan gitu ya. Jadi untuk merekam gambar, jadi boleh-boleh saja kalian mendekat, menjauh si penyanyi dan sebagainya, tetapi itu tetap ada waktunya. Jadi variasi pergerakan kamera yang lain itu juga dibutuhkan supaya video menjadi lebih bervariasi gitu. Terus hanya adalah merekam sambil jogging. Di sini sebenarnya boleh-boleh saja merekam video sambil berjalan atau sambil lari, boleh, asal teman-teman gambarnya juga stabil. Nah, untuk mengantisipasi ini biasanya itu menggunakan alat yang dinamakan hand stabilizer atau umumnya disebut dengan gimbal ya. Gimbal itu semacam alat untuk menyetabilkan gambar. Nah, kalau fasilitas kamera kalian punya fitur OIS atau IS, bisa dimanfaatkan untuk menyetabilkan gambar ini. Tapi sebisa mungkin ini gambarnya diperhalus. Nanti ketika pengeditan video itu menjadi mudah. Kalau gambar atau video masih banyak goyangan atau goncangan, itu biasanya yang mencak-mencak itu ada editornya ya. Ini gimana ngeditnya itu, gambar sudah nggak stabil, suruh ngedit menjadi bagus itu juga kebingungan nantinya. Oke, terus terpaku pada satu posisi. Nah, di sini kalau kita hanya terpaku di satu posisi saja untuk pengambilan video itu menjadi membosankan, menjadi kaku gitu ya. Kecuali teman-teman mendokumentasikan misalnya sambutan rektor UNS misalkan. Nah, kalau itu kalian paling tidak terpaku di satu posisi nggak masalah. Tapi kalau kalian ketika sambutan rektor UNS pakai kamera pergerakan mendekat, menjauh, dibikin dolly in, dolly out, itu juga nggak bijak gitu ya. Karena itu acara resmi, paling tidak ada tujuannya, ada maksudnya kenapa harus terpaku di satu posisi gitu ya. Terus misalkan terpaku di satu posisi karena kita nggak bisa bergerak bebas ya. Misalkan mendokumentasikan sebuah acara musik misalkan, dan kalian terpaku di tengah, yaitu kita nggak bisa berbuat banyak karena kanan kiri kita dipadati oleh manusia.
Jadi ada apa ya? Ada maksud atau motivasi kenapa kita harus di satu posisi, kapan kita harus mengambilnya bervariasi seperti itu. Terus selanjutnya adalah tidak bisa membedakan antara merekam video dan nyetrika. Ini dengan ada hubungannya dengan poin-poin yang di bawahnya tadi ya. Nanti teman-teman tahu ya, menyetrika itu apa namanya, ke kiri, ke kanan, maju, ke depan. Nah, kalau satu video itu pergerakan kamera cuma itu saja, itu juga membuat bosan, menjenuhkan. Nah, paling tidak fungsi dari pergerakan kamera atau kamera movement itu dibutuhkan supaya video menjadi lebih menarik dan bervariasi. Terus merekam video di zebra crossing-nya dengan pergerakan kamera namanya pan atau panning ya. Kalau panning kan dari ada pan left, ada pan right. Nah, ketika variasi gerakan hanya itu saja, dari awal sampai selesai video ya, dari kanan ke kiri, pan left, pan right itu saja juga membosankan, sama dengan tadi menyetrika tadi. Jadi paling tidak variasi gerakan itu dibutuhkan, teman-teman ya, supaya video lebih bercerita dan memiliki variasi dan tentunya tidak membosankan. Oke. Poin yang ketujuh adalah tidak bisa membedakan antara merekam video dengan memotret. Nah, pasti kelihatan ya, ketika kita memotret kan kita sekali pencet itu menghasilkan image atau foto hanya satu frame ya. Tapi ketika kita merekam video itu satu pencetan itu menghasilkan record ada durasinya. Mungkin 5 detik, 10 detik, atau mungkin 1 menit dan seterusnya. Jadi dibedakan antara memotret dengan membuat video ya, dibiasakan. Oke. Terus terakhir adalah merekam tokoh misterius. Nah, ini di sini biasanya dilakukan sebuah stasiun televisi ketika melakukan investigasi atau wawancara pada figur atau sumber yang tidak mau diperlihatkan identitasnya. Nah, untuk pembuatan video atau film, teman-teman ya sesering boleh menggunakan seperti ini, tetapi kalau dari awal sampai selesai tekniknya ini terus, itu juga membosankan juga. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya itu ada, saya dan Pak Ranu akan jelaskan tentang teknik lighting dalam video, pembuatan video. Ada teknik outdoor, ada teknik indoor. Nah, supaya kenapa teman-teman terhindar dari pengambilan video yang seperti ini, yang seperti pada gambar ini, supaya tidak membosankan, menimbulkan efek tertentu, punya motivasi juga, dan ketika pembuatan siluet seperti ini itu kalau dari awal sampai akhir itu juga nggak baik dan membosankan. Oke, jadi sama dengan fotografi bahwa pencahayaan itu menjadi salah satu kunci dalam pembuatan video seperti itu. Oke, sumbernya ini teman-teman nanti bisa mempelajari, dan terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Ranu, monggo. Oke Pak Timbul, terima kasih. Oke teman-teman, saya tambahkan tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Timbul. Ada dua hal. Yang pertama, saya ingin memperlihatkan kembali. Jadi nanti untuk pengambilan gambarnya kalian gunakan seperti ini ya, pakai tripod lah, kalian bisa beli dengan mudah dan murah ya. Jadi tadi kan sudah ada, saya jelaskan pen ya. Kalau pen tadi kan langsung view kameranya, hasil gambarnya. Nah, ketika pen itu seperti ini teman-teman. Jadi ada rotasinya hanya di satu sumbu seperti ini. Nah, ini namanya pen. Kalau ke kiri namanya pen left, kalau ke kanan namanya pen right. Nah, ini namanya pen. Terus gerakannya itu dibikin sesemut mungkin, selembut mungkin ya, pelan-pelan saja. Karena ini kelihatan seperti ini ya, ini nanti gambarnya kurang bagus. Atau kalau sering di kamera yang besar itu akan tampil seperti zebra cross karena gerakannya terlalu cepat. Nah, nanti setiap gerakan yang kalian bikin itu pastikan diberi transisi. Ini contoh ya, pan right.
Nah, setelah seperti ini gambarnya selesai, stop recordnya. Nanti ketika editing dikasih transisi, baru dimasukkan gerakan pen left. Nah, seperti ini. Ini untuk pen. Kemudian kalau crab, lanjutkan. Kalau crab itu tidak di sumbu, tapi ininya yang bergerak kameranya. Gerak ke kanan, itu namanya crab right, kemudian ke kiri, crab left. Nah, yang bergerak kameranya, ya. Tapi kalau pen itu seperti tadi, bergerak hanya dalam satu sumbu. Nah, kemudian ada yang namanya tilt up dan tilt down. Nah, kalau tilt down itu berarti kamera dari bawah ke atas, seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk memperlihatkan keagungan dari atau kemewahan sebuah gedung atau tempat. Dari bawah ke atas ya, bukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Itu memperlihatkan keagungan. Jadi gambarnya nanti akan terlihat mewah gitu ya. Contoh untuk menampilkan keraton, hotel itu biasanya pakai ini. Pertama pembukaannya, tilt up. Nah, kemudian kalau tilt down itu biasanya digunakan untuk memperlihatkan keheranan kita. Contoh raksasa ya, atau ada wanita cantik itu bisa aja, atau pria tampan ya. Biasanya orang melihat dari atas sampai ke bawah. Nah, atau kalau kalian pernah lihat film Power Rangers ataupun Ultraman, begitu robot yang Megazord-nya datang itu biasanya dari kepala diperlihatkan sampai ke bawah. Nah, itu supaya memperlihatkan apa? Oh, berarti ini figurnya sangat besar, sehingga ketika diperlihatkan dari atas ke bawah itu lingkungan di sekitarnya akan terlihat volumenya, seperti apa ukuran dari robotnya. Kemudian kalau Ultraman kan biasanya perangnya di tengah-tengah kawasan perkotaan ya, di situ terlihat hotel, rumah, terus ada mobil. Nah, itu supaya memperlihatkan bahwa wah ini ukurannya sangat besar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi tilt up dan tilt down sudah tahu ya, jadi yang bergerak kameranya tetap dalam satu sumbu. Kalau pedestal up dan pedestal down itu kameranya yang mengikuti volume dari objek yang kita ambil. Contoh pedestal down berarti kameranya dari atas ke bawah. Nah, jadi gambarnya tetap tetap seukuran ya, seukuran. Jadi kalau barangnya tinggi atau objeknya tinggi itu akan terpotong, hanya akan terlihat sebagian. Nah, kalau pedestal up seperti ini, ambil gambarnya seperti ini, pedestal up, pelan-pelan. Kalau pedestal down ya turun. Terus kemudian ada track in dan track out. Nah, kalau track in dan track out, track in dan track out berarti kamera mendekati objek. Nah, mendekati objek. Track in ya, kalau track out menjauhi objek. Nah, itu track in dan track out. Kalau zoom in dan zoom out kita menggunakan settingan ini, tombol zoom ke depan dan zoom ke belakang. Kalau track in dan track out itu yang digerakkan kameranya ya, ke belakang, ke depan, kemudian ke belakang. Jadi ke depan itu mendekati objek, ke belakang itu menjauhi objek. Nah, biasanya kamera yang mendekati objek itu untuk memperlihatkan detail sebuah kejadian atau ingin melihat ekspresi dari artisnya, ekspresinya entah itu sedih atau bahagia. Tetapi ketika zoom out, menjauhi, itu untuk mengesankan bahwa kita meninggalkan sebuah tempat. Atau yang kedua bisa dikatakan adegan sedih ya, ketika ada tokoh mati, ya, kemudian
ada pasangannya yang menangisi di sampingnya, itu biasanya diambil secara ekstrim long shot ya, ELS. Kemudian nanti gerakan kameranya akan perlahan-lahan menjauhi untuk mengesankan bahwa keadaannya itu dramatis dan sangat menyedihkan. Itu biasanya semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dan hilang. Nah, itu salah satu gramatikal dari kamera. Terus kalau zoom in dan zoom out, kita kameranya tetap dalam posisi kita, kemudian yang dimainkan adalah ini tombol-tombol zoom in atau mendekat, zoom out. Jadi mengandalkan kekuatan dari optiknya. Terus apa lagi ya yang kurang Pak Timbul? Kayaknya sudah ya. Sudah Pak, cukup ini. Oke, kalau sudah ini kita akan masuk ke tugasnya ya. Tugasnya tadi sudah saya share lewat WA, dan untuk lebih jelasnya kamu bisa buka di Spada ya. Nanti silahkan di Spada. Nah, ini saya akan share screen. Oke, jadi di Spada ini sudah ada video, nanti bisa kalian play ya. Di sini untuk mengenal gerakan kamera, materinya Pak Timbul tadi bisa di-download di sini, dan ini juga materi dalam bentuk PDF yang masih dokumen, yang ini sudah disempurnakan Pak Timbul menjadi halaman PowerPoint. Terus selain itu kalian silahkan download shooting list kamera movement. Inilah yang menjadi tugas kita. Jadi tugas kalian ya. Terus di sini ada video penjelasan dari sumber eksternal. Kemudian keterangan di sini adalah tugas mandiri membuat video gerakan kamera menggunakan kamera smartphone. Lokasinya silahkan diambil di dalam ruangan, karena ini sifatnya mandiri. Kalau kemarin sudah berkelompok, kali ini kalian mengerjakan sendiri-sendiri, mulai dari mengambil video sampai editing. Dikumpulkan maksimal untuk kelas A 28 Maret, kelas B 30 Maret 2021. Kemudian emailnya jangan salah ya, jangan keliru ya. Kelas A ke saya, kemudian kelas B dikirim ke emailnya Pak Timbul. Dengan subjek tugas 5 VPP gerakan kamera kelas A atau B NIM. Ya. Terus di sini juga ada contoh videonya. Ini saya play dulu, nanti baru kita bahas shooting listnya. Saya ulangi. Oke, itu tadi contohnya teman-teman. Sekarang kita masuk di shooting list ya.
Nah, tentunya shooting list ini kalian sudah tidak asing lagi. Jadi tugas kali ini nanti Anda mengirimkan shooting list plus dari link YouTube hasil kerjaan kalian yang sudah diediting. Nah, shooting list dokumenter judul. Silahkan tulis judulnya. Ininya kalian tentunya sudah jelas, diisi judul, kemudian durasi, kemudian tentunya karena ini tugas mandiri maka sutradara, produser, kameramen, properti ini kalian sendiri ya isinya ya. Terus di sini ada model, type of shoot, detail, musik, illustration sudah jelas. Kalian sudah tahu. Kemudian di scene pertama itu adalah title, silahkan diisi judul dan direct by-nya ditulis, disutradarai oleh, nah itu dimasukkan di title. Kemudian gerakan pan ini tadi sudah dijelaskan Pak Timbul, kemudian tilt up, tilt down. Jadi setiap scene ini usahakan dikasih transisi ya untuk perpindahan antara scene 1, scene 2, scene 3, scene 4 itu silahkan dikasih transisi supaya terlihat perbedaannya. Dan jangan lupa di detail tentunya di sini nanti dikasih keterangan. Kamu menyuting apa? Tas dengan gerakan pan left ya. Nanti ada keterangannya di situ pan left gitu ya. Pan right dan sebagainya. Silahkan nanti diisi. Kemudian musiknya juga. Kemudian setelah itu ada teks penutup, terus ada credit title ya, tahunnya jangan lupa 2021. Nah ini ya teman-teman. Terus kemudian kalian ketika mengambil gambar itu ketika dipencet tombol record silahkan hitung di dalam hati 1, 2, 3, 4, 5 baru kamera digerakkan. Kenapa di situ perlu ada jeda seperti itu supaya mempermudah editor mengedit. Karena kalau kamu begitu rek langsung digerakkan nanti editor bingung ya. Karena ketika mengedit itu harus kita tahu mana awal mana akhir. Begitu juga ketika mematikan rekaman ya, hitung 1, 2, 3, 4, 5 baru dimatikan. Ya. Itu nanti biar ada space untuk gerakan oleh editor dalam memilih gambar supaya nanti gambarnya tidak menyulitkan ya. Di sini ada pan, right, tilt up, tilt down, grab left, grab right, terus kemudian ada track in, track out, pedestal up, pedestal down, zoom in, zoom out, dan arch ya. Susunannya silahkan Anda nanti boleh ubah-ubah bebas. Ya, silahkan diubah bebas, tetapi komponennya jangan dikurangi. Terus kemudian kalian nggak usah bingung, Pak kamera saya jelek, kemudian saya pakai apa. Nah, jadi ada pepatah itu kita tentunya kalian juga pernah mendengar ya, man behind the gun. Bukan masalah peralatannya, bukan masalah pistolnya, tetapi siapa yang menggunakannya. Nah ini ada gambar yang menarik, ada dua gambar. Yang pertama ada Daniel Craig, James Bond, dan yang kedua ini kerah. Peralatannya mungkin kerahnya lebih canggih ya peralatannya, tapi kerahnya nggak punya skill, ya nggak punya pengetahuan, tidak punya kemampuan. Ya apa gunanya kamu punya peralatan canggih, peralatan tempur canggih, tapi tidak bisa menggunakan. Kalau pistol, jangan-jangan pistolnya hanya akan melukai dirimu sendiri. Nah, jadi gunakan peralatan seadanya. Yang penting adalah kemampuan, keterampilan, pengetahuan dari siapa yang memegang peralatan tersebut. Saya kira itu saja Pak Timbul untuk penjelasan hari ini. Bisa langsung praktek teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Silahkan. Tadi menarik Pak, apa namanya, man behind the gun ya, orang di belakang senjata itu yang penting. Jadi teknologi itu memang dibuat untuk memudahkan kegiatan manusia. Tapi kalau kita terpaku oleh teknologi ya, kita menjadi hamba teknologi. Gitu. Jadi sebisa mungkin skill kita itu apa yang ada di sini juga diasah gitu loh. Jadi
dengan alat yang seadanya itu gimana caranya menghasilkan karya yang dahsyat dan luar biasa. Kalau saya boleh menganalogikan juga ya, ketika orangnya namanya dimulai lemah lembut, dikasih tank, suruh ngabisin banyak orang, itu nggak nembak-nembak ya kan, karena kepribadiannya lemah lembut. Tapi kalau orangnya sangar dengan punya jiwa pembunuh, dikasih pistol aja itu juga ngabisin banyak orang gitu. Jadi lagi main behind the gun itu menjadi sebuah motivasi yang paling tidak teman-teman menerapkan itu ya. Jadi saya juga motivasi buat saya juga bahwa alat itu adalah nomor 2, yang penting adalah kitanya seperti itu. Oke, yang teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak sampai detik ini atau sudah jelas? Kayaknya sudah jelas Pak Teguh. Oh ya, ini tak tambahin. Dulu saya waktu kuliah itu juga pernah ikut seminarnya Hanung Bramantyo itu ya. Dia kan mahasiswa IKJ ya. Dulu kalau beliau bercerita itu untuk menulis skrip itu luar biasa sulitnya. Dia harus pinjam mesin ketik, bukan komputer tapi mesin ketik. Gitu. Kemudian setelah itu ketika ngambil film, mengambil gambarnya, dia juga pinjem-pinjem, ngemes-ngemes ke temannya biar bisa ikut festival. Jadi tidak ada ya sekelas Hanung ya, itu kan juga gembel ya kalau waktu kuliah dulu. Kalau bercerita saya gembel, nggak punya apa-apa, hanya modal nggak punya malu aja gitu. Yang penting saya bisa kirim film ke festival. Ya nggak ada hadiahnya. Yang penting dia bikin aja, tapi lama-kelamaan akan terasa dan terbiasa, dan jaringan ketika ikut festival jaringannya akan semakin banyak. Betul. Dan sehingga sampai tembus ke produser yang profesional seperti Rampun Jambi dan lain sebagainya, akhirnya dipercaya bikin film beneran. Walaupun film pertamanya juga nggak begitu laku. Ya biasa. Iya, biasa itu Pak. Kalau ngomong soal kuliah ya saya juga gembel Pak. Sampai sekarang pun juga gembel. Tetap lusuh. Iya, gembel is my life ya. Tapi kalau sekarang saya lusuh tapi terkonsep Pak. Ya, lusuhnya lusuh beneran. Kalau sekarang lusuh tapi terkonsep seperti itu. Karena anak di kafe Pak. Iya. Gitu. Oke, yang lain teman-teman ayo silahkan berinteraksi dengan kita. Yuk. Diskusi aja, nggak apa-apa, santai aja. Mana ya, nggak ada yang tanya. Jadi kalau nggak ada kita tutup. Silahkan. Ini sih Pak mau tanya. Ya. Untuk yang teknik ars itu kan kamera mengitari objek. Iya. Itu nggak harus 360 derajat kan atau gimana? Monggo Pak Timbul jawab. Saya, oke. Kalau di contoh tadi Pak Ranu yang tas tadi ya, itu kan tidak sampai 360 derajat. Tapi separuhnya saja. Tetapi misal kamu nanti nyoba sampai 360 derajat itu juga keren loh. Oke. Kamu coba sensasinya gimana sih kalau waktu ars itu mengitari objeknya itu. Objek terkunci di tengah dan kamu mengitari fokusnya hanya di satu objek itu. Dan sebisa mungkin ya, objek untuk tugas selanjutnya ini, tugas individu ini adalah yang paling mudah kalian temukan. Oke. Tadi kan contohnya tas. Bisa kamu ilmunya manual juga, silakan, boleh ya. Asal di sini teman-teman paling tidak itu ya, pergerakan kamera itu apa saja dan bagaimana cara menggerakkan kameranya ya. Kalau tadi tas, mungkin teman-teman bisa pakai action figure atau mungkin manusia atau mungkin yang lain, kita bebaskan asal yang paling mudah. Karena kerjaannya kan di dalam rumah, itu kuncinya di situ. Itu Fiona ya. Oke. Yang lain? Pak izin bertanya. Oh silakan Yonika. Untuk objeknya itu apa boleh berbeda-beda Pak? Oke. Kalau menurut saya satu saja cukup ya. Satu objek, nanti pergerakan kameranya bervariasi. Tapi misal kamu pakai objek yang berbeda ya saya rasa nggak jadi salah, tapi
saya dan Pak Ranu itu memudahkan kalian menggunakan satu benda saja atau manusia satu saja, paling tidak teman-teman paham pergerakan kamera itu apa saja seperti itu. Itu ya, Yonika ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ya. Bikin yang sekiranya mudah ya teman-teman, sekiranya mudah untuk kalian, kami tidak mempersulit. Yang penting gerakan kameranya benar gitu aja. Kalau objeknya kambing ya susah diatur, Pak. Kemarin ada tugasnya teman-teman yang temanya binatang, itu saya mengapresiasi sekali. Tapi kalau tugas ini saya rasa ya silakan sih kalau kalian enjoy kucing atau binatang, tetapi kita memudahkan ya, memudahkan kalian. Tapi kalian paham kan? Oke. Yang lain? Saya mau bertanya, Pak. Oh ya, silakan Mas Wahyu. Ini kameranya harus smartphone, Pak? Harus apa? Boleh DSLR atau semacam gitu? Oke, silakan Pak Ranu dijawab ini. Boleh. Ya, boleh. Kalau standar minimalnya kamera smartphone. Silahkan. Kalau mau pakai kamera profesional juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting mudah untuk kalian dan kalian tidak perlu repot ya untuk mencarinya. Oke, sudah paham Mas Wahyu? Paham, Pak. Terima kasih. Oke, kita tambahkan dikit Pak Ranu ya. Oke. Untuk mungkin Pak Ranu waktu kepotong lagi mungkin menjelaskan juga, saya kurang tahu. Paling tidak teman-teman untuk pengerjaan atau mungkin sebagai kita anak di kafe ya, yang bergelut dengan visual, entah foto atau video atau yang lain juga. Paling tidak kalian invest tripod itu juga jadi penting juga, karena tripod itu nanti juga mendukung karya kalian juga. Tapi untuk pekerjaan ini, untuk penggunaan smartphone, kamera di smartphone, ya kalian beli tripod yang murah-murahan itu juga banyak loh. Saya beberapa waktu yang lalu beli ponakan saya itu tripod ya kayak gini ini 38.000 ini, murah ini 38.000. Tapi dengan catatan ya, tripod yang untuk smartphone ini itu jangan digunakan untuk kamera DSLR atau mirrorless, karena bahannya untuk tripod ini tuh ringkih ya, nggak kuat, nggak kokoh. Jadi ditakutkan kalau kalian menggunakan tripod ini untuk kamera DSLR ya, yang sayang itu kamera kalian. Kalau tripod untuk smartphone ya pakai yang murah-murahan aja, ini kan banyak sekali dijual kayak gini. Tapi kalau kalian punya mirrorless atau DSLR ya paling nggak itu tripod yang ya rata-rata yang bagus lah, paling murah kalau nggak salah 200-300 ribuan itu dapat di eman-eman kamera kalian. Jangan kalau kalian menggunakan tripod yang ya. Yang lain? Ya habis ini Pak kayaknya. Oke. Jadi tugasnya memang cukup mudah, itu kalian kerjakan 3 jam itu selesai sebenarnya. Ya, kalau dikerjakan. Ya udah Pak, cukup Pak, ditutup saja. Oke. Ya biarpun dikerjakan 3 jam, paling enggak kalau kita kuliahnya hari Rabu, biasanya Selasa malam baru dikerjakan Pak biasanya. Ya, semoga tidak hamin 1 jam baru dikerjakan. Malah. Oke, gitu ya teman-teman ya untuk pemaparan materi dan tugasnya. Saya rasa sudah cukup jelas. Tadi ada yang nanya, itu insya Allah mewakili pertanyaan teman-teman yang lain juga. Ya, dan Pak Ranu, cukup sekian sampai sini. Maaf jika kami banyak kesalahan. Tapi ada gading yang tak retak, jadi atas nama keluarga Gajah saya mohon maaf. Begitu pertemuan hari ini. Maaf saya banyak bercandanya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih.